Proses itu, berarti sekarang mulai bicara konsep dan tahapan, karena IM itu adalah realitas, awal dari realitas, maka dia berdiferensiasi realitas. Ya, sekarang saya ingin bicara tahapan diferensiasinya gimana. Dari IM sini apa yang terjadi akan itu diferensiasi, ya, membelah dirinya. Nah, jadi ketika ada infinitive, infinitive dan infinite one, ini tahapan konseptual. Biasanya ya dalam bahasa Inggris itu kalau terjadi anak-anak ya, ketika seorang ibu dan bapak eh, ketika ada namanya conception, ya, ketika dibuahi sperma membuahi sel telur itu disebutnya conception. Makanya ini disebut juga tahapan conception, ya, atau tahapan konsep kita ngomongnya. Tapi kita harus sebut juga ada conception itu artinya seperti itu juga pembuahan, ya. Tahapan pertama. Jadi tahapan pertama the infinite one tuh the infinite one sama infinitude, ya. Infinite itu entitas tunggal, ya. Dia terdiferensiasi nggak? Dia nggak terdiferensiasi. Dia mencakup semua potensi dan kemungkinan yang ada di ruang mana? Ada di ruang infinitum. Ya. Jadi dia entitas, nggak berdiferensiasi, terjadi ketegangan kreatif dengan sama lah. Kita suami istri, ketika kita bikin anak kan ada ketegangan kreatif. Tegang tapi kreatif. Itu ketika saya bilang kreatif, gitu, ketegangan kreatif. Ya. Nah, lahir siapa? Ya. Nah, di sini lahir air. Ya, lahir air. Terjadilah. Ya, jadi tahapan pertama tahapan konseptual. Lalu kalau kita juga punya baik dari sel satu kan jadi dua sel, jadi empat sel. Sama juga itu tahap diferensiasi. Jadi tahapan kedua tahapan diferensiasi. Jadi ketika infinite one berdiferensiasi dari infinitud, ya, terjadi ketegangan kreatif menghasilkan AM. Dan pada titik terjadi AM sama dengan kita membuahi anak gitu ya, kita begitu jadi terjadi proses namanya self metamorphosis. Dia secara otomatis tanpa intervensi dari ayah dan ibunya dia melakukan proses self metamorphosis. Sama kita semua waktu masih dibuahi kita self metamorphosis, orang tua kita udah kayak contoh kan. Ya. Nah, jadi tahapan pertama itu konseptual, conception, tahapan kedua diferensial, tahapan ketiga itu tahapan metamorfosis. Tahapan metamorfosis itu gimana? Penting banget. Karena tahapan metamorfosis ini merupakan peristiwa penting yang menandai asal-usul eksistensi dan kemandirian semua realitas. Ya, sebelum mereka termanifestasi atau aktualisasi. Sekarang ini lihat ya, saya punya jenggot saya udah putih, ya, kulit, badan saya tinggi. Sebelumnya waktu saya sel, ya, itu asal usul eksistensi saya dan kemandirian saya sebagai sel, sehingga dia menjadi realitasnya dengan berjalannya waktu seperti ini, seperti yang saudara lihat. Tapi tahap itu nggak akan ada kalau nggak ada tahapan. Jadi itu tahapan yang peristiwa penting. Ya, kita suka pikir problem. Nah, ketika dari sel pertama ini mau melakukan aktivitas, itu ada proses yang saya sebut itu tahap dasar, ya, yang merupakan bagian dan sifat abadi dari IM. Jadi ketika you sebagai satu sel, you mau berproses bermetamorfosis, maka sebenarnya di dalamnya sudah ada cetak biru yang kita sebut DNA. Sifat kita nggak ada. Nah, di situ juga cetak birunya, dan itu bagian dari sifat AM itu atau kita sebut sifat abadi, karena abadi dia sifat. DNA kita juga abadi sifatnya. Dari AM, dan apa DNA dia itu yang ada dalam dia? Ada sama yang sama manusia. Kalau di manusia itu DNA kita itu terdiri dari 4 hal. C, P, D, A. Itu ada. Nah, dia juga begitu.
Tapi dia istilahnya bukan itu. Dia namanya pre-potential. Jadi sebelum ada potensi, ada pre-potential. Kemudian ada namanya pre-actual. Jadi bisa nggak pre-actual dulu atau pre-potential dulu? Pre-potential dulu, baru pre-actual. Sudah itu ada namanya pre-personal. Personality nggak muncul, harus ada pre-personal dulu. Dan pre-personal itu tidak ada kalau nggak ada pre-actual dulu. Urutannya begitu. Jadi pre-potential dulu, pre-actual, baru pre-personal. Sama, harus ada potensi, terjadi aktual, baru terjadi personal. Jadi artinya kalau kita bicara God personal, maka ada namanya God pre-personal, ada namanya God pre-actual, ada namanya God pre-potential. Betul. Yang kita sebut alam Bapa itu kan punya personal. Siapa yang lebih tua dari itu? Ya. Nah, paham kan? Jadi pre-potential itu tahap di mana semua potensi atau kemungkinan ya, belum terwujud. Ya, pre-potential. Jadi semua potensi belum terwujud. Kalau terwujud dia jadi potensi. Nah setelah potensi muncul, dia baru menjadi pre-aktual karena dia belum teraktualisasikan. Ya, pre-aktual itu keadaan di mana kondisi yang lebih mendekati aktualisasi. Ya, dia udah lebih dari potensial. Ya, ya, tapi masih dalam keadaan potensial, tapi dia udah lebih. Ya, nah baru muncul yang namanya pre-personal. Pre-personal itu tahap di mana keadaan belum menghasilkan 100% pribadi, tapi dia menghasilkan entitas yang dianggap sebagai pribadi. Ya, sebagai pribadi. Belum jadi pribadi, tapi dianggap sebagai pribadi. Baru jadi personal. Ya. Yang keempat itu penting banget, yang disebut monothetic reality. Monothetic. Mono itu artinya satu. Di mana semua bentuk atau jenis realitas masih dalam keadaan tunggal. Ya, atau satu kesatuan yang belum terdefinisiasi. Jadi ada 4 hal. Ya.